Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Hafiyati Handayu, SPD MVD, selaku dosen Bahasa Indonesia, dan teman-teman sekalian yang kami sayangi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari kelompok 8 menyampaikan materi kami mengenai bagian pendahuluan karya ilmiah. Baiklah, sebelum masuk ke pokok pembahasan, kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kelompok 8 dengan anggota yang pertama Elvina Seli Wijayanti dengan NIM 2131410045, dan yang kedua Sylvia Damayanti dengan NIM 2131410057, dan yang terakhir saya sendiri Melisa Sekar Ayu dengan NIM 2131410058. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni mengenai bab pendahuluan. Bagian pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal dari karya tulisan ilmiah yang berisi gambaran topik permasalahan yang akan disajikan. Pendahuluan juga bisa disebut dengan pengantar dalam topik permasalahan. Bagian pendahuluan adalah bab yang berfungsi mengantarkan pembaca untuk dapat mengetahui siapa dan apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa diteliti, kapan diteliti, di mana diteliti, dan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Singkatnya dapat dikatakan bahwa bagian pendahuluan ini menjelaskan mengenai kronologis urut dari sebuah penelitian. Materi selanjutnya mengenai struktur pendahuluan karya ilmiah. Secara umum, struktur pendahuluan pada karya ilmiah terdiri dari yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan. Struktur bagian pendahuluan yang pertama yakni latar belakang. Latar belakang adalah serangkaian informasi yang berkaitan dengan timbulnya masalah yang diteliti. Latar belakang juga merupakan dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca ataupun pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya, mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan latar belakang, yakni yang pertama, menulis latar belakang haruslah sistematis, artinya tidak boleh acak. Yang kedua, tidak boleh menulis secara ambigu. Dan yang terakhir, pusatkan pada tema yang kamu bahas. Selain itu, dalam pembuatan latar belakang juga perlu memperhatikan observasi, yakni kita melakukan penelitian dan mengumpulkan data mengenai pokok bahasan yang akan kita teliti. Selanjutnya, kita melakukan identifikasi, yakni dengan mengelompokkan atau menyusun ide pada topik bahasan tersebut. Lalu, tahap selanjutnya yakni analisis, yakni kita melakukan pengkajian dan penelitian kembali mengenai pokok bahasan yang diperoleh dari beberapa data tersebut. Dan yang terakhir yakni tahap kesimpulan. Nah, pada bagian ini kita dapat menggolongkan ide yang telah dikembangkan sebelumnya untuk dijadikan paragraf pernyataan pada bagian latar belakang. Selanjutnya, mengenai hal-hal yang terdapat dalam bagian latar belakang. Yang pertama, data atau fakta tema yang dibahas. Yang kedua, analisis dan hipotesis. Yang ketiga, solusi dan alasan mengapa perlu diteliti. Berikut ini contoh latar belakang pada bagian pendahuluan. Di sini saya mengambil contoh
latar belakang dari makalah dakwah Rasulullah. Artinya, bahwa di latar belakang tersebut harus diceritakan atau dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dakwah itu sendiri apa. Lalu, menjelaskan mengenai kenapa dan alasan mengapa harus meneliti dakwah tersebut, lalu proses atau kronologis dakwah Rasulullah tersebut. Kurang lebihnya contohnya seperti itu, teman-teman bisa membacanya sendiri, dan juga teman-teman juga bisa mengambil referensi dari baik itu dari buku maupun media internet. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Elvina Seli Wijayanti. Saya Elvina Seli Wijayanti dengan NIM 213141045 akan menjelaskan bagian pendahuluan, yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua, rumusan masalah. Perumusan masalah yaitu pernyataan tersurat tentang hal-hal yang akan dicari jawabannya dengan adanya penelitian tersebut. Bagian rumusan masalah mengungkapkan masalah yang akan dibahas. Masalah yang akan dibahas tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dalam pembahasan makalah. Singkatnya, berisi daftar pertanyaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bagian rumusan masalah. Yang pertama, kreatif melihat fenomena sekitar. Yang kedua, menggunakan rumus 5W1H. Yang ketiga, dikemukakan dalam kalimat interrogatif atau tanya. Yang keempat, tidak bermakna ganda, artinya harus jelas dan singkat. Yang kelima, bila timbul banyak pertanyaan, harus ditulis terpisah. Yang ketiga, tujuan. Tujuan menjelaskan tentang hasil yang hendak dicapai pada penulisan karya ilmiah tersebut, yakni merumuskan pertanyaan dan menemukan jawaban dari inti permasalahan yang dibahas. Yang kedua, isi dari tujuan penulisan karya ilmiah berhubungan dengan rumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bagian tujuan karya ilmiah. Yang pertama, menggunakan kalimat yang sistematis dan jelas. Yang kedua, diungkapkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Yang ketiga, tidak ambigu atau menimbulkan penafsiran ganda. Yang keempat, jawaban yang berupa kalimat pernyataan tersebut tepat sasaran, artinya sesuai dengan yang ditanyakan pada rumusan masalah. Contoh bagian perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka pokok permasalahan dalam makalah ini adalah: yang pertama, apakah yang dimaksud dakwah hijrah? Yang kedua, mengapa Rasulullah SAW memilih untuk berhijrah? Yang ketiga, metode dakwah apa yang diterapkan dalam dakwah Rasulullah SAW? Yang keempat, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi tantangan dari kafir Quraisy? Yang kelima, peristiwa penting apa saja yang terjadi dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW? Contoh tujuan dan manfaat. Tujuan dari penulisan makalah ini diantaranya sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui metode dakwah Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat Mekah dan Madinah. 2. Untuk mengetahui tantangan dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. 3. Untuk memahami makna dari dakwah dan hijrah Nabi Muhammad SAW. 4. Untuk memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian saya Sylvia Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 213141057 akan melanjutkan pembahasan mengenai cara membuat pendahuluan dalam penelitian. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa tahap dalam membuat atau menyusun pendahuluan. Langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama, yakni ada tahap perencanaan atau persiapan. Pada tahap ini, kita merencanakan kepenulisan dengan memilih topik masalah, kemudian rumusan tujuan, dan menentukan pokok bahasan atau ruang lingkup karya ilmiah. Yang kedua, tahap pengumpulan informasi. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara membuat kutipan,
membuat ringkasan dan melakukan observasi dengan memanfaatkan media seperti internet, perpustakaan, yakni buku-buku dan sumber lain yang valid. Kemudian yang ketiga yakni tahap kepenulisan, yang dilakukan dengan cara mencurahkan ide-ide kita ke dalam bentuk tulisan, kemudian mengembangkan tulisan tersebut menjadi pokok bahasan yang ditulis dalam bentuk paragraf atau kalimat pernyataan. Nah, jadi setelah kita menentukan topik masalah yang akan kita angkat nanti, kita mengumpulkan informasi mengenai topik tersebut dengan mencari referensi-referensi atau observasi. Setelah itu, dari data yang kita ambil atau dari data yang kita terima, kita menuliskan ide-ide tersebut. Kemudian yang keempat yakni tahap revisi dan evaluasi, dilakukan dengan membaca ulang hasil penulisan, lalu memperbaiki kekeliruan untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan, baik dalam unsur kebahasaan, sudut pandang, tanda baca, dan struktur kepenulisan yang sesuai dengan aturan karya ilmiah. Nah, kemudian jika semuanya sudah selesai dikoreksi dan diperbaiki, maka kita bisa menulis kembali bagian pendahuluan dengan benar. Nah, jadi setelah kita menulis ide-ide kita tadi, kita masuk ke dalam tahap pengoreksian. Jadi kita koreksi apakah ada kesalahan atau apakah ada kekeliruan. Setelah selesai, kita bisa menuliskannya kembali. Baik, kemudian saya akan membacakan kesimpulan. Jadi, bagian pendahuluan adalah bab yang berfungsi mengantarkan pembaca untuk dapat mengetahui siapa dan apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa diteliti, kapan diteliti, di mana diteliti, dan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Bagian yang terpenting dalam pendahuluan yakni adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, dan tujuan. Baik, kemudian ini referensi yang kelompok kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.